Mohon izin yang mulia, barangkali berkenan untuk yang promissory note nanti ditanyakan kepada rekan-rekan. Apakah promissory note itu termasuk menghimpun dana? Nggak tahu. Berarti saksi ahli yang normatif ini pasal 46. Ya, saya menyampaikan bahwa menurut pengertian yang saya pahami, menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin, apakah bentuknya? Ya, berarti itu normatif. Ya. Saksi ahli tidak mengetahui apakah penerbitan promissory note dapat dikategorikan sebagai menghimpun dana dari masyarakat yang harus dapat izin dari BI atau OJK. Ya, mohon izin yang mulia. Tadi sudah sampaikan. Dikaitkan ya ke ahli perbankan tadi. Ya, itu ada yang perlu kita karena masalah cuma promissory note. Ya, promissory note itu apa? Ya, aturannya di mana? Ya, perlu izin atau tidak? Nah, seperti itu. Jadi kalau perlu izin, tak perlu izin, itu aja kuncinya. Kalau masalah lain tak perlu, dakwaan lain tak perlu kami tanyakan ke ahli, karena dakwaan lain dakwaan tindak pidana umum tentang penipuan dan apa perbankannya. Baik, mohon izin yang mulia, saya bisa jawab bahwa dalam menghimpun dana dari masyarakat itu, saya memahaminya adalah bentuknya bisa bermacam-macam, bisa berupa uang cash begitu, atau bisa juga dalam bentuk surat berharga. Nah, surat berharga itulah yang kemudian ketika ada pihak yang menerbitkan izin, pihak yang menerbitkan. Poin aja saya Pak. Ini masalahnya promissory note. Iya. Bisa nggak ahli sebutkan bahwa promissory note itu termasuk kategori menghimpun dana? Bisa. Ahli jelaskan. Tadi kan saya sudah sampaikan, mohon izin yang mulia, pendapat saya adalah bahwa menghimpun dana dari masyarakat itu bentuknya bisa bermacam-macam. Ya. Salah satu di antaranya adalah dengan cara menggunakan mengeluarkan atau menerbitkan promissory note itu. Itu ya. Nah, detail dari apa promissory note itu, kemudian diaturnya di mana, mohon kiranya berkenan untuk ditanyakan kepada ahli hukum perbankan. Berarti ahli tidak bisa menjawab ya dengan pasti promissory note itu apakah kategori menghimpun dana. Kalau berdasarkan tafsir di dalam pasal 46 ayat 1 yang saya maknai, itu adalah menghimpun dana dari masyarakat. Karena kan dengan diterbitkannya promissory note itu, dana-dana dari masyarakat pasti akan keluar ya dengan cara. Karena ada orang yang ya ini banyak pendapat. Ada orang yang mengatakan itu promissory note itu kaitannya dengan data. Kalau kita pinang undang-undang hukum dagang, banyak orang berpendapat seperti itu. Ya, itu tidak menghimpun dana. Ada orang berpendapat seperti itu. Ya, di luar dari persidangan ini, Pak. Kalau kita baca literatur, ya, saya tanyakan ahli. Ya. Jadi mohon izin yang mulia, tadi saya sudah menjawab pertanyaan ketika jaksa penuntut umum menanyakan kepada saya apa sih yang dimaksud dengan tindak pidana perbankan. Tindak pidana perbankan itu adalah satu tindak pidana yang secara spesifik diatur di dalam undang-undang perbankan. Pasal 46 ayat 1 yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah berkaitan dengan masalah tidak adanya izin. Nah, tidak adanya izin apa? Tidak adanya izin menghimpun dana dari masyarakat. Saya memanainya pasal 46 ayat 1 itu termasuk juga di dalamnya adalah dengan cara menerbitkan promissory note. Demikian yang mulia. Iya ya. Jadi kami mengatakan ada 3 macam bentuk penangguhan. Ya. Akan dijawabkan saja. Apa ya? Menurut ahli, apakah kalau kepasangan itu apakah individunya bisa dilakukan secara pribadi? Sebetulnya betul-betul kemana mungkin? Baik, mohon izin yang mulia. Tadi saya sudah sampaikan, ingin saya pertajam lagi pertanyaan yang mulia tadi adalah bahwa ada 3 bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi. Dalam korporasi melakukan satu perbuatan, ada
korporasi bisa dimintai pertanggungjawaban dalam bentuk pidana dendanya. Kemudian pengurusnya pun juga bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya. Ya, pengurusnya bisa juga dimintai pertanggungjawaban pidananya. Bahkan yang mulia mungkin mereka yang bekerja dalam sebuah korporasi atas perintah dari pimpinan atau pengurus itu pun juga bisa dimintai pertanggungjawaban pidana korporasi. Kalau bisa mungkin saya sampaikan di dalam pasal 39, 398, 399 KUHP juga mengatur norma mengenai hal itu yang mulia. Artinya pengurusnya bisa juga dimintai pertanggungjawaban pidana, sebagaimana yang tadi yang mulia tanyakan. Demikian yang mulia. Ya, berarti termasuk juga bekerja pada korporasi untuk menamakan korporasi. Betul yang mulia. Perseroan terbatas atau disingkat perseroan, ya ini menyangkut izin, ya izin untuk izin dari BI dan OJK tentang promissory note. Di dalam perseroan terbatas, ya siapa yang bertanggung jawab ya, untuk mengurus izin dari BI dan OJK. Mohon izin yang mulia, di dalam Undang-Undang PT, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, saya pasalnya lupa, tapi intinya adalah direksi bertindak itu untuk dan atas nama perseroan. Artinya dalam pengurusan sebuah korporasi dalam hal ini perseroan atau PT itu adalah direksi yang kemudian mempunyai kewenangan untuk melakukan proses izin tersebut. Demikian yang mulia. Direksi ya. Direksi yang mulia. Komisaris juga. Komisaris pengawas izin yang mulia. Ya. Komisaris tidak yang bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab ketika izin itu tidak ada tapi usaha itu dibuat? Atau siapa yang seharusnya mengurus izin itu? BI dan OJK. Baik yang mulia, mohon izin yang mulia. Tadi pertanyaan yang mulia adalah siapa yang bertanggung jawab dalam pengurusan izin. Ya. Kalau dalam pertanyaan itu, maka saya menjawab adalah direksi yang berwenang untuk dana atas nama perseroan. Nah, kalau kemudian ada soal yang berkaitan masalah pengawasan yang dilakukan oleh komisaris ternyata tidak melakukan satu pengawasan yang berakibat terhadap adanya satu perbuatan yang dilakukan oleh korporasi tadi dengan tidak mengurus izin tersebut, maka tentu sesuai dengan anggaran dasar perseroan tersebut bisa saja dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan pasal 398, 399 KUHP yang mulia yang tadi saya sudah uraikan di dalam pertanyaan yang anggota tadi. Demikian yang mulia. Satu aja Prof ya. Baik. Ya. Mengenai Prof tadi bilang pengurus ya, direksi ya. Pertanyaan saya ya, apakah mereka ya yang tidak memiliki kewenangan ya untuk dapat mengendalikan atau turut mempengaruhi kebijakan korporasi atau turut memutuskan kebijakan dalam korporasi, apakah mereka juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana? Mohon izin yang mulia, artinya berarti yang bersangkutan bertanggung jawab secara pribadi dan bisa dikualifikasi sebagai melakukan satu perbuatan pidana karena tidak tidak merupakan satu tindakan korporasi. Ya, yang tadi saya katakan, mohon izin yang mulia, bahwa di dalam korporasi itu kan di dalam satu perseroan itu yang bertindak untuk dan atas nama perseroan adalah direksi. Ya, Pak. Nah, kalau ada pihak-pihak lain ya tanpa adanya kewenangan, kemudian yang bersangkutan melakukan satu perbuatan yang bisa dikualifikasi sebagai satu perbuatan pidana, maka hal itu yang bersangkutan bertanggung jawab secara pribadi atas apa yang diperbuat tersebut. Secara pribadi Pak ya, walaupun mereka itu directing mind and will-nya pada suatu perseroan terbatas ya, bukan merupakan direksi, tapi dia pengendali.
mohon izin yang mulia, apakah maksud yang mulia itu adalah pemegang saham atau apa yang mengendali masnya? Mengendali apakah dia tidak masuk itu nanti dalam kejahatan suatu korporasi tanggung jawab pidananya? Ya. Menurut hemat saya, sebagaimana tadi bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yang sudah saya berikan, maka ini bisa dikualifikasi sebagai satu perbuatan yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Terima kasih, Bro. Oke, pertanggungjawaban pidananya di pasal yang mana? Apakah bisa dikenakan juga ke pasal perbankan atau pasal pidana umum yang tidak dalam jajaran direksi? Oh, baik yang mulia. Jadi yang tadi ada perbedaan yang delik yang tergantung dari perbuatan yang dilakukan tadi yang mulia. Apakah kalau yang 46 ayat 1-nya ini kan korporasinya yang mulia. Iya. Yang kemudian yang di luar itu kan ada tidak pidana lainnya. Misalkan tidak pidana baik itu yang diatur dalam KUHP ataupun di luar KUHP yang lainnya. Ya misalkan katakanlah terkait dengan soal mohon izin tindak pidana pencucian uang misalkan. Ya. Nah ini kan ada kaitannya kalau misalkan ternyata bahwa Ingat aja Pak, Bapak nggak usah sana kemari. Yang tidak termasuk jajaran direksi, ya, apakah bisa dikenakan tindak pidana perbankan pasal 46? mohon izin yang mulia, kalau pasal 46 ayat 1 itu adalah direksi ataupun Jawabannya dua aja Pak. Bisa, tidak. Itu aja yang saya mau. Yang di luar itu tidak bisa. Tidak bisa. Berarti dia kena pasal tindak pidana yang lain. Betul. Silakan penasihat.